Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif, sahabat inspiratif. Jumpa lagi di channel Inspiratif TV ya. Kita udah berapa ya, lama banget ya selama PPKM ini nggak ambil gambar ya. Cuma Pak Dayat aja dari rumah bikin tutorial video tutorial. Nah kali ini pertama kali kita syuting lagi keluar. Kali ini kita mau bertemu dengan salah satu teman saya, dulu juga mitra saya di event. Beliau adalah salah satu tenan saya, itu Mas Ito namanya, owner dari Bema, Bebek Madura, Bebek Madura sambal hitam. Nah seperti apa bisnis kulinernya, kita tanya-tanya lebih jauh saja nanti ya. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ito. Waalaikumsalam. Lama ya coba. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman sobat-sobat inspiratif, dimanapun teman-teman berada, ini Mas Ito. Siapa dulu mungkin Mas Ito? Halo semuanya. Nah Mas Ito ini owner dari Bema ya, Ya. Bebek Madura sambal hitam. Nah kita pengen tahu lebih jauh nih Mas Ito Ya. tentang Bebek Madura sambal hitam Ya. itu kayak apa? Mungkin nanti bisa cerita-cerita. Oke, siap. Kita Monggo silakan. Oke. Masuk. Ini, wow, udah disiapkan tuh ini ternyata. Ya ini salah satu menu yang ada di Ini menu-menu andalan Bema. Bema. Jadi selain bebek kita juga ada ayam goreng, terus ikan nila sama lele. Nah khasnya di sini pakai sambal hitam, sambal rempah yang dari ramuan dari bumbu Madura. Jadi memiliki ciri khas tertentu dibandingkan dengan rumah makan lain gitu. Beda ya. Beda. Jadi memang sambalnya beda. Beda. Kalau bumbu bebeknya sendiri udah beda juga. Beda. Jadi untuk masak bumbu sama ayam kita sama. Jadi rasanya ayam itu juga beda dari ayam-ayam yang lainnya gitu. Kalau tampilan ini menarik ya. Iya. Namanya Bema, Bebek Bema, Madura. bebek Madura. Tapi menunya nggak cuma bebek. Iya, lengkap semua. Dari mau yang nggak suka bebek ada menu lain. Nasi telur pun juga ada. Nah, Nasi telur ada. Sambelnya juga sambal hitam khasnya. Jadi khasnya sambal hitam tadi. Iya. Itu sambal dari mana itu? Maksudnya khas mana mungkin itu? Atau Ini dari khasnya Mas Ito sendiri? dari jadi bumbunya untuk sambal hitam ini berasal dari bumbu bebeknya. Nah kita Memang cita rasanya bebek. cita rasanya beda. Bebek? Bebek. Cita rasa bebek Iya. itu? Jadi dari rempahnya bebek kita bikin sambal. Jadi dari bumbu rempahnya bebek dibikin sambal. Iya. Pasti enak sekali nanti. Saya pernah coba dulu. Nah teman-teman harus coba nanti. Coba googling aja atau di online available nggak? Semua online dari Shopee Food, GrabFood sama GoFood, semua online dan banyak promo yang di situ. Nah, sampai Shopee Food juga sampai promo diskon 50% sampai 60% dan diskon ongkos kirim juga. Mumpung masih promo nih di Shopee sama di Grab Iya, di semua promo. Gojek nanti banyak promo. Kita mungkin lanjut ngobrol-ngobrol aja. Kasih tau Siap. sana. Iya. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah datang lihat-lihat menunya Mas Ito, Ya. udah lihat-lihat menu Bema. Iya. Kita pengen tahu lebih jauh tentang bebek Madura ini, Ya. supaya nanti pemirsa Inspiratif TV ini tahu juga produknya, mungkin punya inspirasi bisnisnya juga. Ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol nih. Oke. Dulu mulainya kapan? Bisnis. Saya bangun Atau ada Bema. cerita apa, coba mungkin ceritakan dulu awal mulanya gimana? Jadi awal mulanya saya bangun Bema ini bersama almarhum istri saya. Dulu saya di waktu itu sudah mengelola salah satu rumah makan bebek sambal hitam juga. Habis itu ada Rumah makannya orang? Jadi waktu itu ada orang Madura asli, saya nggak tahu waktu kebetulan itu
ada orang Madura asli, dia makan di situ. Makan di Dia- situ. Dia tanya untuk bumbunya kok bukan asli Madura katanya. Gitu. Dia tahu gitu. Dia tahu, sampai Dia tahu. tahu detail itu. Kata dia, saya tahu karena dia udah biasa masak bebek dari kecil gitu. Kalau mau belajar nanti saya ajarin gitu. Malah menawarkan Ya, ngajari. menawarkan. Beruntungnya saya sama istri bisa dapat pelatihan itu tanpa bayar sama sekali. Tanpa Disuruh datang ke rumahnya, suruh bawa bebek 1 ekor. Saya di sana diajarin sampai bumbu-bumbu detailnya, sampai berapa gramnya gitu diajarin. Habis itu dimasak di sana, disuruh ngasain. Terus habis itu pulang, suruh praktek sendiri, bikin sendiri. Setelah jadi suruh bawa ke sana dikasih nilai gitu. Ternyata masih baru amis ini, mesti kamu cara nyucinya salah, cara masaknya begini itu salah, nggak bisa. Diajari detail banget sampai cara nyucinya gitu. Sampai berulang-ulang sampai hampir 7 kali saya pulang lagi, bikin lagi, dinilaikan kamu salah, ini harus diperbaiki gitu. Sampai benar-benar berapa bulan tuh udah siap, udah ini udah enak, sekarang kamu buka gitu. Suruh buka. Itu tadinya customer ya berarti ya? Iya. Di tempat kerjanya Mas Ito gitu Iya, ya? Nah, itu malaikat mungkin yang datang ya? Itu orang mana dulu kok bisa tiba-tiba dia menawarkan apa, pengen ngasih tahu caranya, itu gimana ceritanya itu? Saya juga nggak tahu ya, nggak tahu kok. Tahu-tahu dia mungkin searching di googling ya. Oh, ini ada bebek Madura, mungkin langsung mampir ke situ ya. Nah, kok berawal dari situ, waktu itu saya udah mulai buka nih. Udah, kamu udah siap buka nih. Kalau misalnya udah buka, ngabarin nanti saya datang ke sana. Saya koreksi lagi gitu katanya. Nah, waktu itu mau buka, itu waktu awal-awal saya nikah sama istri ya. Waktu mau buka, itu nggak punya modal sama sekali. Nggak modal sama sekali. Ditanyain sama bapak saya, kok nggak punya, belum buka katanya. Belum punya modal Pak gitu. Gitu. Nah, habis itu saya dipinjemin bapak itu maksudnya bapaknya kandung Mas Ito. saya. Oke. Dipinjemin uang 1,5 juta buat modal katanya. Habis itu sama istri saya pesen meja, udah habis tuh. Cuma beli 4 meja, 4 set meja itu udah habis 1,5 juta. Habis itu selang berjalan waktunya ditanyain lagi, kok belum buka katanya Bapak. Ya, saya cuma minta doa, nyuwun doane Pak, semoga dapat atau lagi gitu kan, buat modal gitu. Dapat pesanan gitu apa? Jadi enggak, buat modal mulainya. Jadi uang biar dapat modal lagi gitu istilahnya. 1,5 itu cuma buat ini. Nggak dapat apa-apa ya? Jual meja aja, banner gitu. Habis itu saya sama istri dapat rezeki mulai dari 300.000 Mas. Saya beli bebek dimulai cuma baru 5 ekor waktu itu. Kita masak, kita mulai buka bismillah. Nah, alhamdulillah waktu buka pertama itu habis. Nah, jadi kita undang teman-teman juga, ada saudara gitu. Itu habis dimentori customer tadi gitu ya? Habis dimentori, berani buka gitu kan. Akhirnya kita mulai dari situ. Dulu kecil, nggak segede ini. Dulu berawal dari cuma ukuran 3x4 lah, 4 kali itu. Mulai dari kecil itu, alhamdulillah kita promosi lewat Instagram, Facebook gitu, dan bikin promosi dari YouTube juga gitu. Alhamdulillah semakin dikenal. Terus ada masuknya awal-awal Gojek, GoFood, Grab. Nah, kita semua aktif di semua, daftarin di pokoknya aplikasi online. Apa aja dimasuki lah gitu ya. Aplikasi online semua masuk. Dan alhamdulillah semakin dikenal sampai sekarang gitu. Gitu. Sebelum saya tanya lebih jauh nih, sebetulnya itu kan tadi ya, saya terinspirasi dengan komen tadi customer tadi yang akhirnya mengajari Mas Ito itu tadi. Itu kan mengatakan, ini bebeknya bukan dari Madura ya. Ini cara nyucinya salah ya. Jadi bebek Madura itu sampai seperti itu ya. Iya, sampai detail. Bema sambal hitam ini itu apa ya, detailingnya itu sampai bebeknya khusus, cara masak, ibaratnya cara persiapannya itu khusus gitu berarti ya. Jadi kalau misalnya cara nyucinya salah, itu nanti amis. Cara nyucinya salah amis. Terus cara masukkannya bebek itu ke bumbu, itu juga ada triknya lagi. Ada ilmunya. Ada ilmunya lagi. Jadi kalau misalnya itu nanti akan bau perengus atau amis gitu. Nah, itu
salah satu trik-triknya seperti itu gitu. Jadi itu mungkin apa ya, kekhasnya itu yang membuat saya bertanya-tanya ya, kenapa ada brand-brand itu loh ya, bebek Madura gitu ya. Apa bedanya? Kenapa harus dinamakan bebek Madura, kan saya bertanya-tanya. Ternyata ya karena itu ya, memang ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan, mungkin bebeknya juga beda ya. Jadi bumbu dari bumbu khasnya Madura itu juga ternyata rempahnya banyak, Mas. Nggak seperti bumbu Jawa ya. Bumbu Jawa paling cuma berapa macam. Nah ini saya pakai dari Madura lebih dari 10 bumbu rempah. Lebih dari 10 bumbu. Itu digiling sampai lembut. Nah itu dengan beberapa banyak itu khasnya bumbu Madura. Itu yang ngajari dulu tadi sih. Iya, dari mentor. Berarti sekarang udah punya resepnya, istilahnya udah di SOP-kan lah ya. Iya, takarannya segini, ini segini, ini udah punya anu ya. Nah, terus menarik ya. Berarti memang bebek Madura ini ternyata memang berbeda ya teman-teman dengan bebek biasa. Kalau kita makan di bebek-bebek di lesehan atau di warung makan, itu kenapa, mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya selama ini, kenapa kok orang pakai brand bebek Madura gitu ya. Bedanya apa karo bebek-bebek yang lain? Oh, ternyata ada bedanya gitu ya. Sampai perlakuannya juga ada bedanya. Nah, itu memang apa ya, mungkin itu kunci ya untuk apa ya, kalau mau benar-benar enak ya harus seperti itu. Iya, jadi untuk memulai usaha itu juga kadang kan pingin yang wah, bikin ruko yang gede gitu. Nah, sebagai saya dulu mengawali juga mulai dari nol, mulai dari kecil kan. Jadi perjalanan ini besar gitu ya. Nggak langsung besar. Jadi kita juga kan Mas, selama ini dengan perkembangan zaman dan apalagi selama Covid ini kita harus inovasi produk-produk. Nah, kita juga jual produk frozen gitu. Sekarang ada frozennya, bebek frozen sambal hitam sama ayam frozen sambal hitam. Kita juga kemarin sempat kirim kerjasama sama salah satu restoran. Dia buka di 12 kota di Indonesia, di mall-mall. Nah, itu produknya pakai produk Bema, bebeknya. Bemanya masih tok? Iya. Gitu. Jadi menyuplai ke restoran-restoran yang ada di mall-mall itu tadi. Dia udah punya beberapa cabang ya. Tapi resepnya iya pakai resep sini. Jadi di sana udah tinggal goreng aja, menyajikin aja. Tinggal menyajikan. Karena sambal rempah sama bebeknya dari kita. Tapi di sana pakai brand mereka sendiri atau pakai brand ini? Pakai brand mereka sendiri. Brand mereka sendiri. Cuma di menunya ditulisin bebek Madura sambal hitam. Sambal hitam. Mas, oke, saya malah jadi pengen tahu nih. Sambal hitam maksudnya apa tadi? Kayaknya sambalnya juga beda ya ini ya. Jadi sambal hitam ini kita ada 2 produk, bumbu hitam sama sambal hitam. Nah, kalau yang bumbu hitam ini bumbu dari bebek. Nah, kita olah ini tidak pedas sama sekali. Jadi cocok buat anak-anak pun juga cocok gitu. Tesnya karena gurih. Sambal tapi nggak pedas gitu ya? Jadi nggak pedas sama sekali. Nggak pedas sama sekali. Terus yang sambal hitam memang pedas ini. Kalau buat anak-anak kepedesan sebenarnya. Oh, jadi ada yang untuk selera pedas, ada yang nggak terlalu pedas pun berani gitu ya? Oh, jadi ini bedanya apa dengan sambal-sambal kalau kita mungkin jajan di pecel lele atau apa itu? Ya beda. Bedanya? Kalau sambalnya ini kan dari bumbu bebeknya ya Mas ya. Cita rasa bebek? Jadi cita rasa bebek. Kalau sambal yang di pecel lele atau lain kan ya cuma sambal bawang itu kan. Nah, ya pokoknya tomat sama lombok gitu ya. Ini sambal rempah. Jadi sambal rempah. Rempah. Jadi lebih dari 10 rempah ini yang di sini itu. Yang di sini ini. Jadi memiliki tes tersendiri ya, rasa yang beda. Khas gitu. itu makanya. Gitu. Makanya khas ya. Iya. Tadi kan ya sudah cerita sedikit-sedikit tadi tentang marketingnya ya. Mungkin tadi salah satunya lewat itu ya Mas Ito ya. Iya, penjualan online. Nah, itu apa kalau apa secara umum marketingnya yang lain selain tadi tadi sudah diceritakan sedikit tentang apa namanya online lah ya, mungkin lewat marketplace juga. Marketplace kita cuma jual di frozen food aja. Frozen food khususnya sekarang di lokal yang udah terjangkau yang 1 hari 1 day selesai sampai sih. Gitu. Kalau lebih 3 hari karena kaitannya dengan apa ya? Iya, jadi kalau frozen food kan kalau bisa secepatnya sampai ke alamat kan. Biar nggak berubah rasanya gitu ya. Oke. Mana yang paling jauh mana? Kemarin Jakarta, ada di Tangerang gitu.
Berarti marketingnya tadi ya lewat marketplace ya, Iya. digital apa media digital gitu ya, termasuk Instagram mungkin. Iya, heeh. Mungkin kalau pengen tahu nih teman-teman, mungkin pengen belanja itu coba mungkin Mas Ito coba ceritakan kalau mau beli apa kalau lewat frozennya dulu, yang versionnya di mana? Kalau untuk frozen sekarang baru tersedia di Tokopedia ya. Tokopedia, Tokopedia. ya. Nama tokonya apa? Bema Bebek Madura juga. Oh, nanti kita tampilkan ya. Berarti kalau yang di Instagram langsung DM gitu atau gimana? DM bisa langsung, nanti ada link WA juga bisa, nanti langsung ke link ke WA saya. Nah, nanti misalnya mau pesen nasi box atau apa gitu, nanti bisa langsung connect ke WA saya. Atau datang ke sini ya, ke outlet ini di alamatnya di mana? Di sini di Pulau Dadi, jadi Bema ini agak masuk Mas, di tengah kampung. Di tengah kampung. Nah, jadi di Pulau Dadi nomor 427 timur kampus UPN. UPN Jogja, Yogyakarta, yang Ring Road Utara. Di Google Map ada kan? Ada. Nah, nanti tinggal ketik Bema Bebek Madura sambal hitam itu udah keluar. Mantap ya. Terus apa itu dulu tadi tahun berapa ya yang kita buka di 16 Oktober 2016. 16 Oktober 2016. Ya. Itu sudah berapa tahun? 4 tahun ya, 5 tahun ya. 5 Masih dan semakin yakin ya ini ya. Sudah sampai bahkan sudah berkembang sampai ke frozen juga. Ya, alhamdulillah dengan COVID ini dan PPKM ini kita berjuang bagaimana bertahan. Karena juga banyak teman-teman yang cerita ini dengan kesulitan seperti ini, banyak yang foto pada ini. Nah, alhamdulillah Bema masih bisa bertahan dan akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai 1000 cabang dong. Jangan sampai penghabisan itu. Selain di sini juga Bema ada cabang buka di food court di food court mana? Yang di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka itu di kota Jogja. Kota ya. Nah, jadi berarti ada yang nunggu di sana. Ada yang nunggu juga. Jadi di sana juga tinggal goreng-goreng aja Mas, semua bahan dikirim dari pusat. Dari sini ya. Oh, ini pusatnya berarti di sini. Oke. Ini pusatnya terus dulu kan Mas, sebetulnya kan saya teman-teman ini ya ketemu pertama dengan Mas Ito itu ya karena Mas Ito itu dulu buka jadi tenan di event-event saya ya. Nah, cerita dong. Jadi memang event ini itu bagian. Ya, jadi berawal dari dulu suka ikut event-event juga Mas. Dari pameran komputer, terus eventnya jenengan juga. Nah, berawal dari situ juga banyak orang-orang yang mengenal Bema. Jadi kalau misalnya Bema itu kalau di event-event ada ciri khasnya sendiri. Ada speaker, dia teriak-teriak gitu. Oh, di situ yang bedain biar orang tertarik gitu ya. Iya, jadi udah pada tahu dari gang sebelah pun udah kedengar. Suaranya apa? Suaranya bebek? Bebek enggak, suara kebetulan ya cuma suara Mas Ito manggil aja. Suara istri saya. Gitu. Oke, dulu kan suka ikut event ya. Ini berarti sementara event off ya? Atau event masih off. Ikut juga? Event off karena sekarang udah nggak ada event lagi karena pandemi ya. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya ketika event kita akan aktif lagi. Doain deh nanti event bisa bangkit lagi. Saya kan mati semua event saya sekarang. Ya, sekarang malah lari di digital marketing sama pengadaan. Ya karena yang punya uang kan pemerintah loh sekarang. Kalau rakyat agak repot ya nyarinya. Ya nanti mudah-mudahan kolaborasi lagi ya. Dulu Mas Ito ini tenan paling baik. Ya saya bersaksi kalau Bema ini benar-benar enak karena saya udah nyoba dulu gitu ya. Oke, lanjut lagi Mas Ito. Mungkin ada nggak cerita suka dukanya lah ya, struggle-nya ada nggak, cerita suka duka membangun bisnis? Jadi saya membangun Bema ini berdua Mas sama istri saya. Berdua, benar-benar berdua, kita jaga berdua. Ketika istri yang masak, saya yang nyuci piring gitu. Misalnya ada salah satu ada acara, ya salah satu yang jaga gitu. Nanti habis ada acara langsung pulang kan, jadi berdua terus gitu. Nah, waktu itu ada grup arisan nih ceritanya. Kok kita nggak jarang ngumpul nih, pada di sindir-sindir gitulah. Karena sibuk ngurus Bema. Jadi tingkatnya, maksudnya kegiatannya orang kan beda-beda ya Mas ya. Ketika mereka mungkin pegawai atau apa gitu. Nah, kita yang masih berjuang ini kita harus jaga, jangan sampai kalau kita mulai buka usaha
jangan sampai karena ada kegiatan apa kita buka tutup. Nah itu akan mengecewakan pelanggan. Pas orang pelanggan mau datang kok tutup. Gitu. Besok mau datang lagi, wah jangan-jangan besok tutup lagi. Nah, itu yang akan membuat orang kecewa. Nah waktu saya merintis sama istri, saya bilang jangan buka tutup gitu. Kalau bisa buka terus. Gitu. Kalau misalnya ada salah satu ada acara, ya udah tinggal kita jaga gitu gimana. Bima ini jangan buka tutup gitu. Gitu. Jadi itu ya. Kalau mungkin ada apa kesulitan-kesulitan yang mungkin pernah dialami mungkin pernah mengalami kerugian apa itu pernah juga. Kalau kerugian saya pernah Mas, waktu pengiriman keluar kota ya. Itu miskomunikasi sama yang pesen. Jadi telat ngambilnya frozen tuh sampai rugi 2 juta 3 juta sekali kirim. Wah, padahal berapa kali kirim itu? 50 pack. Jadi 50 pack itu satu packnya isi 5 porsi ya. Jadi lumayan. Jadi saya kerugian 3 juta. Nah, tapi dengan itu kita lebih teliti lagi. Lebih teliti lagi. Jadi mungkin teman-teman yang mau mulai usaha harus tetap semangat. Jadi jangan sampai buka tutup gitu. Konsistensi ya, harus konsistensi. Termasuk tadi komunikasi ya. Kalau miskom itu ya bisa kacau juga ya, pengiriman segala macam. Kalau senangnya mungkin ada cerita-cerita yang luar biasa apa yang mungkin cukup jadi bikin semangat. Bisnis di kuliner itu Mas, ketika ada orang makan gitu terus dia testimoni yang ngangkat dengan taste-nya gimana gitu. Puas. Beda kalau sama kita beli pulsa atau apa ya. Udah selesai. Udah selesai. Tapi kalau dari kuliner itu nanti bisa getok tular. Nah, jadi, sana enak gitu. Biasanya begitu ya. Nggak peduli tempatnya di dalam sini juga nyatanya ya bisa jualan lah ya. Mantap. Oke, Mas Ito, sebetulnya apa prinsip atau value bisnisnya Mas Ito itu apa yang sehingga kan bisnis kan orang perlu punya prinsip-prinsip yang harus dijaga ya biar nggak gampang klokro tadi, nggak gampang goyah tadi, nggak gampang bingung juga. Dan mantap nggak? Karena kan orang gini bingung. Baru nyoba bisnis ini nggak kelihatan hasilnya udah ganti lagi gitu. Jadi apa yang Mas Ito pegang ya sehingga kok mantap di Bima tidak ganti-ganti terus bisa tekun gitu, apa value-nya apa, rahasianya apa? Yang sementara untuk yang pertama itu fokus ya. Ketika fokus, saya dulu dengan brand Bima ini punya keyakinan ini Mas. Kalau kita usaha di dunia kuliner ya khususnya, saya memahami itu. Kalau ketika kita di bisnis kuliner itu punya rasa yang enak, tes gitu. Apalagi Jogja ini jalur wisata, termasuk tempat wisata, kota wisata ya. Terus kota pelajar. Nah, ini akan memiliki target market yang lebih besar lagi. Jadi saya punya keyakinan kalau misalnya usaha kuliner ini akan menjadi spot wisata, salah satu tempat wisata, tujuan wisata untuk wisata kuliner ya. Ini cuannya Mas yang kuncinya kan cuannya itu. Cuannya itu. Jadi sampai kadang kalau kita ke tempat wisata yang ke tempat kuliner tempatnya kayak biasa gitu tapi rame gitu kan. Itu pasti memiliki tes tersendiri kan gitu. Gitu. Nah kalau biar berani nih, biar anak-anak muda berani bisnis wirausaha gitu, ada pesan jadi memulai bisnis usaha itu harus berani mengambil resiko salah satunya. Berani dulu ya? Berani dulu Mas. Ya karena ketika kita nggak berani mengambil keputusan atau resiko, ya kita nggak akan mulai. Wah engkau nak rugi gimana? Wah engkau nak duitku hilang gimana? Nah kalau kita nggak pernah mengambil resiko atau keputusan itu, ya kita nggak akan tahu perjalanan suatu bisnis kita yang akan dijalankan itu seperti apa gitu. Nggak akan sampai ya. Harus berani jalankan ketika ada problem atau apa. Nah kita belajar, kita selesaikan, bagaimana solusinya gitu. Nah, nanti di perjalanan itu pasti ada jalannya. Gitu. Nah seperti kita mau pergi dari Jogja ke Jakarta, kan jalannya kelihatan tuh. Jalannya ya kelihatannya ketika kita jalan mulai dari 10 meter, 20 meter baru kelihatan, akhirnya sampai Jakarta juga. Sampai Jakarta juga. Jadi modal pertama untuk bisnis bukan uang ya? Berani dulu ya? Nggak ada uangnya, nggak berani ya? Enggak.
Ada uangnya nggak berani ya nggak jadi bisnis. Kalau berani ada walaupun nggak ada uang nanti ada jalan Iya. gitu kan. Oke. Mungkin Mas itu ada apa ya mimpi atau harapan apa yang belum terwujud atau ingin diwujudkan? Jadi harapan Bema sampai sekarang yang belum terpenuhi menjadi tempat tujuan wisata kuliner, Mas. Wisata kuliner juga. Ekonomi kreatif nanti. Mantap. Jadi untuk para wisatawan tuh akan menjadi memprioritaskan ya ketika berkunjung ke Jogja kulinernya Nyarinya Bema. nyarinya Bema. Gitu. Gitu. Berarti nanti ya mesti pengaruh ke strategi marketingnya juga ini. Iya. Ya. Terwujud insya Allah nanti. Amin. Di perjalanannya Doanya. masih panjang ya. Semoga nanti terwujud ya Mas. Biasanya kan gini Mas Ito. Kalau kita di Inspiratif TV itu kan ada segmen The Power of Three. The Power of Three itu ya 3 nasihat atau 3 wisdom atau 3 prinsip atau teladan lah. Iya. Mungkin punya enggak 3 nasihat untuk teman-teman yang mau mulai bisnis nih, gitu, anak-anak muda pemirsa Inspiratif TV. 3 ya. 3 Kalau ya. Yang penting berani ngambil resiko, berani, optimis, tetap semangat. semangat ya. Ketika kita down atau sepi atau apa, jangan patah semangat, tetap harus semangat. Bagaimana kita mungkin belajar dengan orang-orang yang terdahulu. Jadi ketika kita belajar adalah salah satu meminimalisir resikonya, gitu. Jadi kegagalan-kegagalan yang orang lakukan dahulu, jangan sampai kita lakukan juga ketika kita mau mulai usaha, gitu. Satu nasihat dari Mas Ito ya. Yang pertama tadi berani. Yang kedua berani melangkah. Sampai kiamat juga nggak bakal sampai kalau yang melangkah. Mulai saja dulu lah katanya begitu ya. Pasti ada jalan kata Gojek ya. Yang kedua optimis. Ya kemewahan terbesar kita kan manusia ya optimis ya. Kalau manusia udah nggak punya optimisme ya wassalam, selesai semua udah. Memang yang optimisme itu nanti menimbulkan yang ketiga tadi semangat. Apapun yang terjadi semangat. Oke, thank you Mas Ito. Saya dapat banyak inspirasi. Tapi paling penting nyambung silaturahimnya. Udah lama nggak ketemu, mudah-mudahan nanti sambung lagi ya, bisa di eventnya atau nanti kalau memang itu tadi yang saya ceritakan, kalau saya kan di Siplah ya. Itu kantor-kantor suka pesen. Saya kan tidak punya brand sama sekali, tapi saya punya tokonya. Nah, nanti bisa dengan konsep sharing mungkin ya. Coba nantilah kalau udah mulai sekolah mulai berani rapat segala macam, kantor mulai berani buka, atau event saya perlu makan juga kan itu nanti kontak-kontak lah Mas Ito ya. Siap. Semoga sukses. Thank you atas sambutannya luar biasa. Oke, begitu teman-teman, kita tutup season kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat inspirasi. Ini video pertama saya setelah pandemi ya, setelah PPKM lebih tepatnya. Setelah PPKM ini yang pertama kali saya berani keluar syuting dan pertama dengan Mas Ito. Semoga pertemuan yang pertama ini membawa keberkahan dan nanti selanjutnya juga bisa kita terus bikin konten-konten yang menarik ya. Kita sharingkan ke teman-teman calon-calon pengusaha atau para pengusaha UMKM dan lain sebagainya. Salam inspiratif. Salam inspiratif.